Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang merencanakan aktivitas kerja. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Safa Alehanan, MPM 062, Hemfari Noval, MPM 04, Novel Sultan Fahri, MPM 010, dan Salva Banafza, MPM 016. Materi pertama akan dibacakan oleh Salva Banafza. Kepada Salva dipersilahkan. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja. Mengapa manajer melakukan perencanaan? Terdapat 4 alasan manajer harus melakukan perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer. Yang kedua, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, perencanaan juga meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. Selanjutnya, perencanaan dan kinerja. Yang pertama, perencanaan formal diasosiasikan dengan hasil keuangan dengan laba yang lebih tinggi dan pengembalian atas aset yang lebih tinggi. Yang kedua, melakukan perencanaan kerja yang baik dan menerapkan rencana tersebut, serta memainkan bagian yang lebih besar dalam menghasilkan kinerja yang tinggi dibandingkan seberapa besar perencanaan itu dilakukan. Yang ketiga, ketika kekuatan eksternal atau peraturan pemerintahan serikat pekerja kuat membatasi pilihan manajer, hal itu mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja organisasi. Dan yang terakhir, hubungan perencanaan kinerja dipengaruhi oleh kerangka waktu dan perencanaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fahri. Tujuan dan rencana. Tujuan atau sasaran adalah hasil atau target yang diinginkan. Sedangkan rencana merupakan dokumen yang menjabarkan bagaimana tujuan akan dicapai. Jenis-jenis tujuan. Tujuan dibedakan menjadi 2, tujuan yang dinyatakan dan tujuan real. Tujuan yang dinyatakan atau stated goals, pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan diyakini para pemangku kepentingan tentang tujuannya. Tujuan real goals, tujuan yang secara aktual dikerjai oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Jenis-jenis rencana. Yang pertama, strategis. Rencana yang diterapkan pada seluruh organisasi dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Kedua, operasional. Rencana yang meliputi area operasional tertentu dan sebuah organisasi. Ketiga, jangka panjang. Rencana dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 4, jangka pendek. Rencana yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. 5, jangka menengah. Rencana yang jangka waktunya berada di antara jangka panjang dan jangka pendek. 6, spesifik. Rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. 7, arahan. Rencana yang fleksibel dan memberi paduan umum. 8, sekali pakai. Rencana satu kali pakai yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan pada situasi yang unik. 9, siaga. Rencana berkelanjutan yang memberikan paduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Jenis pendekatan penetapan tujuan. Pendekatan tradisional menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak, top level of management, yang kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. Yang kedua ada manajemen by objective atau MBO. MBO seringkali diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Yang pertama, mereview misi atau tujuan organisasi. Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Yang keempat, menulis tujuan dan mengomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu apa yang dikomunikasikan.
Yang kelima, mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Mengembangkan rencana. Proses pengembangan rencana dipengaruhi oleh 3 faktor: kontingensi dan pendekatan perencanaan yang mengikutinya, yaitu yang pertama tingkat organisasi, tingkat ketidakpastian lingkungan, dan yang terakhir adalah lamanya komitmen masa depan. Pendekatan terhadap perencanaan. Dalam pendekatan tradisional, perencanaan dilakukan oleh manajer puncak yang sering dibantu oleh Departemen Perencanaan Formal. Menurut pendekatan ini, rencana dikembangkan oleh manajer puncak, kemudian diturunkan melalui tingkatan organisasi yang lain. Ketika diturunkan, rencana tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan tertentu dari setiap tingkatan. Yang kedua, pendekatan lain bagi perencanaan adalah melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam proses. Dalam pendekatan ini, rencana tidak diberikan ke bawah dari tingkat pertama ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, masalah kontemporer dalam perencanaan. Bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif dalam lingkungan dinamis? Dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik, tetapi fleksibel. Rencana dapat berubah sesuai kondisi pasar. Oleh karena itu, manajer harus siap mengubah arah bila kondisi lingkungan mengharuskannya. Selain itu, membuat hierarki organisasi menjadi lebih datar akan membantu perencanaan menjadi lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis. Bagaimana manajer dapat memanfaatkan pemindaian lingkungan? Analisis manajer tentang pemindaian lingkungan eksternal dapat ditingkatkan dengan pemindaian lingkungan yang melibatkan penyaringan informasi demi mendeteksi tren yang sedang berkembang. Salah satu bentuk yang paling cepat berkembang dari pemindaian lingkungan adalah intelijen pesaing. Mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan manajer mengantisipasi tindakan pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya atau menanggapi, dipersilakan.